Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dosen Universitas Sindang Kasih Majalengka, saya akan membagikan tutorial menginput nilai kuliah mahasiswa pada akun Siakad dosen masing-masing ya. Pertama kita bisa menginputnya melalui LMS ya supaya lebih mudah untuk mengetik lamannya. Jadi Bapak Ibu pertama silakan bisa mengetikkan dosen.lms.uskm.sipitas.id. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silakan Bapak Ibu isikan username yang eh, dimiliki, kemudian juga passwordnya, kemudian kita klik login Civitas LMS. Nah, setelah itu kita sudah masuk ke LMS-nya, kita klik bagian ini ya, nama dosen ya, yang ada di profil ada siakat. Nah, kita klik yang bagian siakat. Kemudian kita akan diarahkan secara langsung ke siakat. Jadi akan lebih mudah ya ketika kita bisa masuk ke siakatnya melalui LMS. Nah, ini tampilan siakat dari Smart USK versi 4.0 ya. Jadi ada aktivitas mengajar, ada presensi, ada bimbingan, dan seterusnya. Nah, dalam konteks input nilai, Bapak dan Ibu silakan bisa klik bagian perkuliahan, kemudian klik kelas kuliah, kemudian silakan Bapak dan Ibu pilih mata kuliahnya mana yang akan diinputkan nilainya. Misal saya beri contoh input nilai bagian fonologi, dan Bapak dan Ibu bisa klik ubah pada kolom nilai ini ya. Kita klik ubah. Kemudian tampil di sini mata kuliahnya ya, periodenya sudah sesuai, silakan dicek di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini saya mengingatkan bahwa ada rentang waktu ya. Ini di sini ada keterangan waktu entry nilai telah dibuka dan Bapak dan Ibu diharapkan agar bisa menginputkan maksimal tanggal 25 Juli 2026 ya. Silakan ini bisa menjadi informasi bagi Bapak dan Ibu yang belum input nilai. Kemudian di sini ada panduan pengisian nilai, tinggal Bapak dan Ibu klik saja, bisa dibaca, silakan ya. Nah, di sini masih sama ya. Ternyata untuk menginputkan nilai kita bisa menggunakan cara manual atau satu persatu di sini, atau juga bisa dengan import data. Ya, barangkali Bapak dan Ibu sudah memiliki data. Oke, untuk yang manual ya, manual terlebih dahulu, Bapak dan Ibu silakan bisa menginputkan langsung di kolom yang kosong ini ya, bagian partisipasi, tugas atau kuis, UAS, dan UTS ya. Kemudian untuk bagian kehadiran ya silakan Bapak dan Ibu cek kembali barangkali kehadirannya belum sesuai. Karena pada siapkan kolom kehadiran mahasiswa ini tidak bisa diedit. Nah, dieditnya di mana? Bisa diedit oleh Bapak dan Ibu di LMS. Di mata kuliah tersebut di setiap pertemuan ya. Silakan ditinjau kembali barangkali memang ada mahasiswa yang rajin dia hadir di perkuliahan ternyata ketika di LMS kehadirannya tidak 100 ya. Jadi itu bisa diperbaiki oleh Bapak dan Ibu dengan mengecek kembali di setiap pertemuan pada LMS-nya. Oke, kemudian saya coba contohkan terlebih dahulu yang menggunakan manual ya. Setiap kolom misalnya saya isi nilainya, kemudian nanti akan tampak ya. Eh, Nah, di sini kita sudah mengisi kolom partisipasi, tugas, UAS, dan
UTS-nya. Kita geser apakah sudah berubah di bagian ini. Belum ya. Kenapa belum berubah? Karena kita belum klik simpan nilai. Coba kalau kita klik terlebih dahulu simpan nilai, berhasil menyimpan data. Nah, kita cek apakah sudah ada nilainya. Kita slice, geser. Nah, ini sudah ada ya. Nilainya A. Ya, ini angkanya 85,13. Nilainya A. Ya, di sini ada. Nah, simbolnya. Oke, itu untuk contoh input nilai secara manual. Satu persatu dari mulai partisipasi sampai dengan UTS. Bapak dan Ibu juga harus cermat ya, karena di sini UAS terlebih dahulu, baru UTS. Biasanya kan UTS terlebih dahulu, baru UAS ya. Ini hanya pindah posisi saja. Kemudian bagaimana kalau kita ingin input nilainya dengan impor data tadi ya, untuk cara yang kedua. Kita bisa klik bagian aksi ya di sini. Di sebelah kanan, klik. Kemudian di sini ada dua opsi, bisa kita cetak dan bisa kita impor. Ya, kita untuk menginput dulu dengan cara yang kedua yakni impor nilai. Kita klik. Kemudian di sini ada beberapa langkah dan juga ada panduannya. Jadi silakan Bapak dan Ibu baca saja. Kita harus mengikuti template yang tersedia. Maka kita harus download dulu templatenya. Ya, nanti akan terdownload dan bentuknya Excel ya. Di sini sudah terdownload ya. Karena saya sudah mendownloadnya, ini silakan Bapak dan Ibu bisa diisi ya masing-masing komponennya sama ya. Isian komponennya berupa kehadiran, partisipasi, tugas, UAS dan UTS. Tinggal Bapak dan Ibu apa namanya isi saja. Oke, kita coba impor ya. Kita lampirkan berkasnya. Nah, ini yang sudah saya isi. Kita klik selanjutnya. Kemudian, oke, di sini ada pengecekan ya. Langkah kedua ternyata dari 20 total data, total mahasiswa, semuanya lolos pengecekan dan dapat diimpor. Ya, kita klik proses 20 data. Atau bisa lihat detail dulu, silakan untuk memastikan ya, sudah ada atau belum. Oke, itu pilihan Bapak dan Ibu. Ketika sudah 20 sejumlah mahasiswa ini, tinggal kita proses saja. Anda berhasil ya, coba kita lihat. Sudah berhasil katanya dan ya, nilainya sudah ada di sini. Sudah terinputkan ya dari masing-masing komponen. Nah, kenapa bobot dan simbolnya belum muncul? Ya, karena kita belum klik simpan nilai. Maka setelah Bapak dan Ibu mengimpor, Bapak dan Ibu selanjutnya bisa klik simpan nilai. Coba kita klik ya simpan nilai. Nah, berhasil menyimpan data nilai. Kita geser sebelah kanan ya untuk mengetahui. Nah, ini sudah ada nilainya ya. Masing-masing mahasiswa sudah ada nilainya. Nah, seperti itu. Kemudian terakhir, ketika nilai ini ingin tampak di akun mahasiswa, maka Bapak dan Ibu tinggal mencentang yang publikasi nilai. Ya, mencentang apakah mau semua komponen nilai atau nilai akhirnya saja. Kita centang. Nah, di sini sudah ada notifikasi berhasil mempublikasi nilai akhir. Ya. Cukup sampai di situ saja ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya tegaskan jangan Bapak dan Ibu mengklik simpan dan kunci nilai karena ketika nilai sudah terkunci nanti Bapak dan Ibu tidak bisa mengedit nilainya ya. Jadi setelah Bapak dan Ibu sudah menginputkan semua nilainya, Bapak dan Ibu cukup klik yang simpan nilai saja. Ya, tidak usah klik yang simpan dan kunci nilai. Nah, kemudian coba kita ke aksi.
Nah, ini kita bisa cetak setelah nilai kita sudah inputkan, kita bisa mencetak nilai mahasiswanya. Coba kita klik. Ya, sudah ada cetak nilainya. Coba kita klik, akan tampilannya seperti ini. Sudah ada nama dosen pengampu, ya. Sudah ada lengkap dari kehadiran partisipasi, ya, hingga UAS dan UTS-nya sudah ada. Maka sudah muncul simbol nilainya dan juga nilai akhir dari mahasiswa. Nah, data nilai ini bisa Bapak dan Ibu gunakan nanti untuk pelaporan BKD-nya. Itu saja tutorial untuk input nilai dari saya. Silakan Bapak dan Ibu untuk menginputkan nilai mahasiswa terakhir pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.